Ya, pagi hari ini Mitra Musim tamu kita ranah publik, kita ngobrol bersama dengan ada 3 tamu ya. Ada Profesor Nyoman, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Community Development Universitas Airlangga, sekaligus koordinator tim vaksin merah putih. Ada Dr. Gatot Sugiarto dari tim uji klinis vaksin merah putih, dan ada pensyarah Pak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan Anda tentunya yang menyimak melalui Suara Muslim Radio Network atau sedang menyaksikan live YouTube Suara Muslim TV. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan dulu ya. Ya, dibacakan Ustadz Nasir. Ya, Pak Sulaiman ya. Saya ini sudah lansia, sudah vaksin booster ketiga dan keempat. Apakah saya juga harus vaksin kelima dan keenam? Dan untuk vaksin merah putih ini, apa bedanya dengan booster gitu ya? Oke, itu dari Pak Sulaiman. Kemudian yang kedua, Pak Ali di Gresik. Alhamdulillah saya sebagai anak bangsa bangga dengan karya para akademisi negeri ini. Maju terus dengan karya-karya lain yang lebih fenomenal dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih Pak Ali. Kemudian, apakah yang menjadi relawan itu setelah divaksin nanti akan mendapatkan sertifikat vaksin juga yang mungkin bisa kita gunakan untuk memenuhi persyaratan perjalanan transportasi umum, misal seperti mau naik kereta atau pesawat gitu ya. Ini udah jadi relawan vaksin merah putih, bisa dipakai nggak gitu ya? Oke, kemudian dari Bu Kartika, apakah efek dari vaksin merah putih itu sama juga dengan vaksin Sinovac ya? Dan untuk pendaftaran uji klinis tahap kedua ini, sejak kapan pendaftarannya? Ini ada yang mau nanya pendaftaran ya. Oke, ini dulu kita bacakan. Silakan Pak Gatot atau Prof Nyoman dulu yang mengomentari. Mungkin saya bisa bantu jawab. Baik. Mitra Muslim yang dirahmati Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa kami ini mengharapkan relawan, khususnya mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali sebelumnya. Jadi memang benar-benar naif ya. Naif itu artinya belum pernah vaksin. Kalau tadi Pak Sulaiman sudah dapat booster ketiga dan keempat bahkan. Itu berarti mungkin sudah cukup ya. Yang kami butuhkan justru yang masih belum punya kekebalan, yang masih belum dapat vaksin sama sekali sebelumnya itu. Dan betul, nanti kalau memang ada yang memenuhi syarat dan kemudian ikut divaksin dengan vaksin merah putih dalam uji klinis ini, nanti akan mendapatkan sertifikat vaksin dan juga akan masuk di Peduli Lindungi. Masuk Peduli Lindungi. Bisa dijadikan syarat, pemenuhan syarat untuk misalnya mau bepergian atau mau memasuki ruang-ruang publik tertentu, misalnya masuk mall atau masuk ruang-ruang publik yang lain, itu juga bisa. Sehingga nanti jangan khawatir dapat sertifikat, dan bukan cuma dapat sertifikat, itu bisa masuk Peduli Lindungi. Dan sebagai apresiasi bagi para relawan, tentu saja kami didukung oleh pihak UNER ya. Kami juga memberikan apa istilahnya ya, penghargaan untuk mengganti ongkos perjalanan dari masing-masing relawan itu ya. Jumlahnya lumayan lah gitu ya. Yang kalau untuk digunakan oleh mitra muslim yang tinggalnya di sekitar Surabaya saja, insya Allah ya lumayan itu ya, karena nanti akan mengganti ongkos transportnya, dan saya kira lebih kalau untuk yang Surabaya sekitarnya. Demikian Ustadz Nasir. Baik, terima kasih Dr. Gatot. Prof Nyoman mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi juga ada yang nanya tentang efek vaksinnya ya. Tambahkan Prof Nyoman. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya juga mitra muslim ya, yang dirahmati Allah, selalu sehat. Dan nanti juga jangan lupa bahagia juga. Baik, saya menambahkan saja dari Dr. Gatot. Mungkin nanti Dr. Gatot bisa ada satu mungkin yang belum tadi terkait KIPI. Mungkin ada pertanyaan yang KIPI-nya Dr. Gatot. Nah, ini KIPI. Nah, kalau selama ini kita lihat sih aman ya, nggak ada yang KIPI-nya tidak memberikan hal-hal yang serius untuk fase 1. Tapi nanti Dr. Gatot bisa menambahkan.
Nah, yang saya tambahkan di sini terkait apa sih bedanya tadi Pak Leman soalnya sudah booster 3 bahkan booster 4 luar biasa nih. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Sebetulnya tidak ada bedanya hanya tadi platform dalam mendesain vaksinnya berbasis berbagai ada inactivated yang tadi virus dimatikan itu UNER, vaksin merah putih yang sekarang sedang uji klinis yang diwakili oleh UNER dan Biotis itu adalah menggunakan yang virus dimatikan. Ini sama seperti Sinovac, Sinopharm. Ada juga dari UI misalnya menggunakan mRNA. Yeah. Nah, ini bekerja sama dengan industri Etana, ini sama seperti Pfizer, Moderna. Adeno, ITB, itu adalah sama dengan AstraZeneca. Jadi semua jenis platform vaksin yang dikembangkan, kata kuncinya cuma satu, yaitu digunakan untuk menjadi tentunya merespon sistem imun di tubuh kita untuk menghasilkan antibodi, sehingga ini menjadi daya pencegahan gitu ya, preventif kalau nanti ada virus singgah, itu kita sudah punya bala tentara gitu ya di dalam tubuh kita, guard-nya itu yang akan nanti mencegah supaya virusnya tidak sampai masuk menginfeksi. Jadi mungkin dia singgah tapi sudah ada bala tentara kita, kemudian udah menyingkir dia ya. Jadi, seperti itu keinginan tentunya kita semua, sehingga kenapa sekarang Omikron ini kan yang terinfeksi atau reinfeksi itu sangat ringan karena antibodi sebetulnya sudah ada di dalam tubuh para teman-teman atau masyarakat yang sudah divaksin. Jadi kita nggak usah memilih platform yang mana yang bagus, semua bagus karena targetnya adalah terbentuknya sistem imun dan antibodi di tubuh. Semua sama gitu ya, caranya saja membuatnya berbeda. Dan yang berikutnya adalah yang penting bagi vaksin itu, nanti Dr. Gatot bisa menyampaikan, itu pertama harus aman ya Bapak Ibu. Jadi manapun bisa digunakan, yang penting percobaan di uji klinis itu harus diketahui bahwa ini aman. Itu penting di fase 1 itu. Begitu aman, kemudian bagaimana kemanjurannya, efikasinya. Jadi selama vaksin itu, walaupun berbagai varian yang ada sekarang, selama vaksin tersebut masih memiliki efikasi atau kemanjuran di atas 50%, maka vaksin ini masih menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadikan semua masyarakat itu herd immunity, jadi lebih kekebalan bersama gitu ya, seluruh masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin sehingga bisa menangkal karena punya bala tentara. Vaksin ini menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat ini karena masih pandemi. Nah, untuk itu kita tidak usah memilih, tapi yang selama WHO mengatakan efikasi di atas 50 sudah bisa dipakai gitu ya. Dan masih bermanfaat. Nah, yang penting lagi untuk Indonesia, masyarakat Muslim pada hari ini yang kita bersama-sama untuk saling berdialog adalah halal. Nah, itu penting, halal itu Mitra Muslim ya. Saya rasa itu tambahan dari saya. Baik, ya. Oke. Terima kasih kembali Prof. Nyoman. Diingatkan soal KIPI ya. Jadi, tadi ada Mitra Muslim yang bertanya tentang keamanannya. Sejauh yang sudah kami pantau dari mereka relawan yang ikut fase 1 sampai hari ini, alhamdulillah sebagian besar sehat-sehat, tidak melaporkan adanya kejadian efek samping yang serius ya. Kalaupun ada, itu berupa seperti biasalah kalau disuntik di daerah lengan, maka sedikit ada rasa kemeng di lengan, dan itu pun hanya persentasenya kecil ya, di bawah 5% yang melaporkan demikian. Kemudian yang lain-lainnya pada umumnya ringan, tidak seperti yang vaksin-vaksin yang lainnya yang banyak keluhkan oleh masyarakat, ada demam berkepanjangan lah, atau bahkan kemudian ada sampai harus dirawat, itu alhamdulillah tidak ada ya. Jadi insya Allah fase 1 uji klinis kami yang sudah berjalan 2 minggu lebih ini aman-aman, itu aja. Dan karena itulah kami kemudian mendapatkan lampu hijau untuk lanjut ke fase 2 yang nanti akan insya Allah dimulai pada tanggal 28 Maret itu untuk rekrutmen dan enrollment yang pertama kalinya gitu ya. Kami membutuhkan 405 orang
yang belum pernah divaksin sama sekali, usia 18 tahun ke atas, kalau wanita tidak sedang hamil, tidak menderita HIV, dan kalaupun ada penyakit-penyakit komorbid adalah penyakit komorbid yang terkendali. Nanti kami akan memeriksa juga apakah yang bersangkutan sedang menderita COVID apa enggak. Kalau menderita COVID, kami harapkan bisa segera disembuhkan, bisa ikut yang fase ketiga nanti, dan yang tidak menderita COVID akan kami berikan suntikan dan kemudian dipantau. Ada pemantauan. Okay. Nah, ya, Dokter Gatot, untuk pendaftarannya sendiri ke mana ini yang mau menjadi relawan? Kami nanti akan share juga melalui Ustadz Nasir dan teman-teman di Radio Suara Muslim Surabaya. Link yang bisa diklik ya untuk mendaftar. Jadi tinggal nanti dihubungkan dengan Google Form, memasukkan nama, kemudian nomor NIK-nya, kemudian usianya, sudah pernah vaksin apa tidak, apakah memiliki penyakit-penyakit komorbid yang ada selama ini apa. Kira-kira itu aja yang akan diisi di dalam link itu ya, Google Form-nya, termasuk juga nomor handphone yang mungkin bisa kami hubungi, karena sewaktu-waktu kami akan memberikan informasi tambahan tentang kapan akan dilakukan pertemuan awal untuk melakukan screening atau penapisan. Demikian Ustadz Nasir. Kalau gitu nanti kami tunggu linknya, karena beberapa pendengar ada yang sudah minta ini ya. Sebagian ada yang memang tidak divaksin karena ada satu dua hal, kemudian juga ada yang sudah lansia. Baik, dan sebagai penutup Pak Parto mungkin bisa simpulkan diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih sekali Ustadz Nasir. Bahwa mitra muslim tentu saja semakin mengerti tentang vaksin merah putih yang sudah dijelaskan oleh ibu kita Prof. Nyoman dan Pak Gatot. Yang penting mari bersama-sama inovasi anak bangsa ini, vaksin merah putih ini segera terwujud, dan butuh partisipasi panjenengan semuanya. Nanti isian Google Form-nya segera dikirim ke Suara Muslim, monggo daftar. Yo nanti dicek kesehatan nih, tapi juga disangoni sebenarnya itu ya. Jadi ono uang transporte sangune piro nanti akan dijelaskan waktu pertemuan teknis. Di acara ini pemeriksaannya juga gratis, Bro. Pemeriksaannya gratis. Pokoknya kesnya gratis dan kami layani. Foto, diperiksa laboratorium, gratis. Dilayani semuanya, dan tentu saja mitra muslim. Acara ini saya mengucapkan terima kasih pada Suara Muslim yang berkenan bahkan memberikan durasi tambahan waktu. Dan juga Sekolah Pasca Sarjana UNER mengucapkan terima kasih kepada MUI Jawa Timur yang juga telah memfasilitasi acara hari ini. Teknis lebih lanjut Mas Nasir dan mitra muslim, nanti sore jam 3 sampai jam 5 hal ini juga akan kami kembangkan diskusi-diskusinya dengan acara Airlangga Forum yang live dari studio Airlangga Forum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Simak dan ikuti. Nah, ini lebih panjang nanti diskusinya, lebih lengkap ya. 2 jam. Lebih panjang. Gitu, di sana. Juga bersama beliau, ditambah juga nanti dari MUI dan juga ada Prof. Cita nanti sore ya. Baik. Iya, terima kasih Pak Parto sudah hadir di studio. Prof. Nyoman juga terima kasih sudah berbagi dengan mitra muslim. Dr. Gatot, terima kasih sudah menyampaikan banyak hal penting, dan mitra muslim kita vaksin buatan anak negeri halal tadi gitu ya, dan tentu harus kita support bersama. Kita akan jumpa lagi di ranah publik berikutnya. Terima kasih untuk semua narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nyoman, terima kasih Pak Gatot.